warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillah di weekend kali ini kita sudah masuk ke pembahasan mengenai hotel ya. Sesudah pembahasan tentang hotel di Madinah, maka kita akan membahas mengenai hotel di Makkah. Seperti apa? Mari kita simak ya. Jadi ini sekali lagi Indah mau share ke teman-teman semuanya, barangkali ada yang baru nonton video ini. Untuk di part ke beberapa 40 ke atas ini Indah membahas tentang bedah buku manasik haji dan umroh yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2020. Dan ini bisa menjadi acuan teman-teman semuanya untuk persiapan haji. Tapi nanti insya Allah di next video, next part atau di next segmennya Indah akan bahas juga mengenai buku tuntunan manasik haji dan umroh tahun 2024 ya, apakah memang ada yang terupdate atau belum, seperti itu. Dan kali ini kita akan membahas mengenai hotel di Mekah ya. Jadi seluruh jamaah haji gelombang 1 dan gelombang 2 waktu itu memang berkumpul di Mekah ya untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Dan selama di Mekah seluruh jamaah itu dianjurkan untuk melaksanakan beberapa hal ya. Di sini adalah mempersilahkan setiap ketua rombongan turun dari bis saat tiba di Mekah untuk mendapatkan penjelasan tata cara pembagian kamar dari petugas haji bagian akomodasi. Selanjutnya mengatur diri saat turun dari bis, lalu menempati hotel sesuai dengan arahan petugas bagian akomodasi. Jadi nanti di setiap hotel yang mana yang akan ditempati oleh jamaah dari Indonesia nanti akan ada bagian konsumsi, kemudian juga ada bagian akomodasi ya, transportasi dan sebagainya. Itu akan memberitahukan tentang bagaimana tata cara gitu ya, pembagian kamar, pembagian kendaraan dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah mengatur diri saat turun dari bis lalu menempati hotel sesuai arahan petugas bagian akomodasi. Jadi harus tertib, senantiasa tertib. Jadi jangan ayo cepet-cepet gitu, gak perlu seperti itu karena memang sudah diatur sedemikian rupa tentang bagaimana pengaturan kamar dan hotel ya, seperti itu. Kemudian menaati peraturan pembagian kamar di hotel untuk kurang lebih dari 28 hari yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Selanjutnya, mengikuti penempatan kamar sesuai dengan nama-nama jamaah yang tercantum di pintu kamar. Mempersilakan setiap ketua regu dan ketua rombongan membantu petugas PPIH dalam mendistribusikan kamar agar kamar jamaah haji laki-laki dan kamar jamaah perempuan terpisah, seperti itu ya. Jadi jamaah haji laki-laki dan jamaah haji perempuan terpisah. Kemudian menunggu dengan sabar antrian menggunakan lift yang sangat terbatas. Jadi kalau hotel bintang 3 memang terbatas ya untuk kondisi liftnya, dan itu harus betul-betul antri dan giliran. Selanjutnya hindari desak-desakan teman-teman antar jamaah gitu ya. Jangan dipaksakan nanti masuk kapasitas liftnya misalkan hanya untuk 11 orang tapi ini dipaksakan masuk untuk 20 orang, nanti yang ada nggak bisa jalan ya. Selanjutnya menggunakan tangga bagi jemaah haji yang masih kuat fisiknya, masih sehat badannya ya, karena kalau lift lama misalkan desak-desakan atau memang harus antri, jadi disilakan untuk menggunakan tangga khusus bagi jamaah yang masih kuat fisiknya dan sehat. Selanjutnya mempelajari tata cara menggunakan lift, seluk-beluk hotelnya seperti apa, dan termasuk mengetahui nih di mana ya tangga darurat, karena memang gedung berkapasitas lebih dari 250 orang itu memang diharuskan oleh pemerintah setempat Arab Saudi terutama memiliki tangga darurat untuk jalur evakuasi, seperti itu ya. Kemudian berhati-hati ketika naik atau turun dengan tangga berjalan ya, eskalator ya, sama juga sama kayak tadi di Madinah, agar apa? Agar nggak kepleset atau pakaiannya tersangkut. Sama juga nih menggunakan alat transportasi bus sholawat yang disediakan di semua hotel untuk jamaah menuju dan kembali dari Masjidil Haram tanpa dipungut biaya, karena memang jauh ya posisinya, maka harus menggunakan bis. Dan bis yang digunakan itu memang tidak dipungut biaya dan sudah disediakan khusus untuk para jamaah haji. Mewaspadai semua bahaya kecelakaan lalu lintas dan keamanan barang-barang bawaan, terutama uang ya setiap kali keluar dari hotel. Mewaspadai kondisi kota Makkah yang berbukit-bukit yang mengakibatkan sejumlah gedung yang disewa
itu ada yang mendaki. Kemudian juga menyadari bahwa setiap gedung itu tidak memiliki kontur yang sama dan jarak dari serta menuju Masjidil Haram ya. Jadi kalau dari hotel ke Masjidil Haramnya beda, dari Masjidil Haram ke hotel juga beda, nggak semuanya hotel sama seperti itu ya, beda-beda jarak dan konturnya. Kemudian juga melaksanakan tawaf dan sa'i secara beregu atau berombongan yang dipandu oleh mutawif atau mursyid yang disediakan oleh maktab dan dikoordinasikan oleh ketua kloter dan TPIH. Setelah seluruh jamaah haji satu kloter dipastikan telah menempati kamar-kamar dan mendapatkan istirahat yang cukup. Itu harus ya mengikuti nanti mutawif yang sudah disediakan, yang sudah ditunjuk oleh koordinator ketua kloter seperti itu. Selanjutnya memaklumi bahwa memang kamar tidur jamaah haji itu digunakan juga untuk menaruh koper, tapi juga untuk tempat makan. Jadi memang harus bersih, dijaga kebersihannya, kebersihan kamar dan sebagainya ya. Kemudian menjemur pakaian itu ada tempat yang sudah disediakan, biasanya di lantai teratas. Ada kan nanti dikasih living cost ya teman-teman semuanya. Kalau tahun 2020 itu memang di 1.500, kalau nanti tahun 2024 atau 2025 itu nanti mungkin ada yang berbeda. Nah, biasanya ini diberikan pas saat di asrama haji di Indonesia ya, di awet-awet itu untuk kebutuhan yang bermanfaat. Dan membeli kebutuhan sehari-hari di toko sekitar hotel untuk menghindari penipuan dan tindak kriminal lainnya. Karena memang dia di Arab Saudi ya, itu yang di Mekah Madinah itu yang suci adalah kotanya. Nah, orang-orangnya kan belum tentu ya. Pastikan jatah makan yang dikonsumsi bersih, higienis, aman. Ini sama dengan kayak di hotel Madinah juga. Mengkonsumsi jatah makan sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam box makan. Jadi kalau memang sampai jam sekian ya dikonsumsi hanya sampai jam sekian nanti, karena ada jam-jam kadaluarsanya. Kemudian menggunakan masker untuk mencegah debu dan kuman masuk ke saluran pernafasan ketika berada di luar masjid dan hotel. Kalaupun di hotel mau silahkan. Memperhatikan letak hotel yang ditempati, menyimpan kartu maktab, mengingat-ingat nomor maktab dan nomor hotel sebelum jamaah berangkat ke Masjidil Haram agar terhindar dari tersesat di jalan. Menghafal nomor dan warna stiker trayek bus sholawat ya, diingat-ingat warnanya. Kemudian juga nama terminal tempat turun atau naik bis dari hotel menuju Masjidil Haram saat pergi dan pulangnya. Tapi lagi-lagi dikoordinasikan dengan ketua grup ya, atau ketua rombongan. Nanti kan biasanya kumpul di mana ibu-ibu, bapak-bapak, nanti akan diinfokan melalui handphone. Seperti itu. Kemudian mengenali dengan baik 3 terminal di sekitar Masjidil Haram yang masing-masing terminal Ship Amir, Bab Ali dan Ajiyad, agar jemaah tidak bingung memilih bis ketika hendak kembali ke hotel usai beribadah dari Masjidil Haram. Ini diperhatikan banget ya. Ada terminal di sekitar Masjidil Haram, ada 3, Ship Amir, Bab Ali dan Ajiyad. Kemudian mengikuti kegiatan bimbingan ibadah yang diatur oleh petugas kloter, serta kegiatan bimbingan, edukasi dan konsultasi ibadah dan manasik haji yang dikoordinasi oleh pembimbing ibadah TPIHI. Ini pembimbing ibadah kloter ya. Kemudian pembimbing ibadah sektor dan konsultan ibadah sektor. Ini harus mematikan peralatan elektronik. Jadi kalau mau keluar nih, mau berangkat, peralatan elektronik dilepas dulu. Barangkali nanti lagi nyalain air atau TV, kemudian lagi ngecas apa, kan posisi kita lama ya kalau keluar biasanya. Nah, kalau bisa dicabut-cabut aja dulu semuanya. Mencabut kartu kunci elektrik, mengunci koper dan kamar ketika berangkat ke Masjidil Haram. Selanjutnya memperhatikan lampu lalu lintas dan menengok ke kanan dan ke kiri bila menyeberang jalan. Menjaga diri di hotel, bagi jamaah perempuan nih sama ya ketika di Madinah juga. Jadi kalau yang haid misalkan nggak ikut sholat ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram, duduk di kamar. Kalau sebisa mungkin ada temannya, kalau nggak ada ya teman-teman diharapkan untuk mengunci kamar dengan baik. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan di Masjidil Haram, ada WC ya, kamar mandi, safety box, layanan konsultasi ibadah, layanan barang hilang dan sebagainya. Menitipkan uang dan barang berharga di safety box yang ada di hotel, seperti itu.
Kemudian ya untuk apa ya, sebetulnya memang untuk terhindar dari adanya penipuan, perampasan, pencurian gitu. Karena di setiap tempat tuh pasti ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita terus berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari hal-hal seperti itu. Membayar dam melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi seperti Bank Al-Rajhi atau Bank Pembangunan Islam agar jemaah terhindar dari penipuan, pencopetan, perampokan, kehilangan dan lain-lain sebagainya ya. Melapor kepada ketua kloter dan melakukan koordinasi dengan pihak dan sektor dan maktab bagi jemaah yang akan melaksanakan tarwiyah. Ini sudah masuk ke pelaksanaan ibadah hajinya ya. Kemudian memperbanyak ibadah berzikir, berdoa, beramal soleh, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah selama berada di Mekah. Kenapa? Karena kota ini memang tanah haram, kota spiritual yang penuh berkah dan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi sebaiknya kita semakin memperbanyak berzikir, berdoa, beramal soleh dan ibadah, dan kalau bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan saat tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kamu sedang mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya adalah melaksanakan niat ihram. Ihramnya ihram haji ya, kalau ini untuk haji dari hotel tempat tinggalnya. Bagi yang mengambil haji tamatu, kemudian berangkat ke Arafah pada 8 Zulhijjah, memantapkan diri diikutkan dalam safari wukuf bagi jemaah haji yang sakit atau uzur dan dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia atau KKHI Mekah, atau diikutkan dalam program tersendiri yang diatur oleh Rumah Sakit Arab Saudi atau RSAS bagi jemaah yang dirawat di RSAS. Memantapkan diri bahwa hajinya dibadalkan bagi jemaah haji yang sakit keras, dirawat di ICU, dan oleh pemeriksaan medis dinyatakan tidak mungkin nih baginya ikut wukuf, tapi dalam hatinya dia mantap untuk dibadalkan. Kemudian menaiki bis yang tadi disiapkan oleh maktab dan diatur dengan sistem taradudi ketika berangkat ke Arafah sesuai dengan jadwal yang disepakati ketua kloter TPHI dengan maktab ya di sini, dan kita juga harus bersabar antri menunggu bis berikutnya jika bis sebelumnya telah penuh. Ini harus betul-betul sabar ya. Memperbanyak bacaan talbiyah perjalanan menuju ke Arafah, dan selama di tanah suci seluruh jamaah haji itu tidak dianjurkan ya untuk memaksakan diri melakukan ziarah atau umroh sunnah bila kondisi kesehatan tidak memungkinkan, memaksakan diri sholat di Masjidil Haram setiap datang waktu sholat fardu bila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Jadi karena misalkan di Masjidil Haram ini 100.000 pahalanya, terus tapi kondisi badan kita nggak memungkinkan, jadi kalau bisa nggak apa-apa di hotel saja, apalagi kalau yang lansia dan sebagainya ya. Nah, jadi insya Allah di sini dikatakan pahala sholat di hotel katanya sama dengan pahala sholat di Masjidil Haram, tapi nanti ada perbedaan pendapat ya. Selanjutnya, nggak boleh juga memaksakan diri untuk mencium hajar aswad ya teman-teman, dengan cara berdesak-desakan laki-laki dan perempuan, apalagi sampai harus bayar orang untuk melapangkan jalan dengan menghalangi jamaah lain bertawaf. Subhanallah ya. Selanjutnya, selama di tanah suci seluruh jamaah haji dilarang menjemur pakaian di lorong-lorong yang ada di setiap lantai hotel ya, jadi nggak rapih dong hotelnya ya. Kemudian menerima tamu dalam kamar karena bakal ganggu jamaah lain, meninggalkan hotel berhari-hari dengan alasan mengunjungi keluarga atau alasan lain, karena tindakan ini akan membuat bingung semua petugas saja atau rekan-rekan satu kloter kemana gitu ya. Kemudian merokok di tempat-tempat yang dilarang nggak boleh, seperti di dekat Masjidil Haram dan sekitarnya itu nggak boleh ngerokok. Merokok di dalam kamar juga nggak boleh, lorong-lorong kamar dan tangga darurat juga nggak boleh. Membuang puntung rokok sembarangan agar tidak terjadi kebakaran. Jadi nggak boleh ya membuang puntung rokok sembarangan, soalnya nanti bakal terjadi kebakaran. Terus memasak di dalam kamar tidur juga jangan kalau bisa, karena nanti kan akan ada AC, kemudian juga nanti akan bau mempengaruh terhadap udara yang ada di kamar hotel, seperti itu, mengganggu kenyamanan satu sama lain. Oke, itu saja ketika
berada di Mekah teman-teman saat akan melaksanakan ibadah haji. Dan di next video kita akan membahas tentang di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau disingkat dengan Armuzna. See you next time. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.